Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dede Hadiansah MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah manajemen berbasis sekolah, dan perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, pendidikan guru sekolah dasar 5A. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait manajemen berbasis sekolah dengan judul Peranan Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS dalam Tujuan Pendidikan Nasional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Peranan Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS dalam Tujuan Pendidikan Nasional disebutkan pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Bagaimana cara untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut? Nah, dengan menerapkan manajemen. Nah, salah satu manajemen yang dapat diterapkan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut yakni dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau school-based management. Penerapan school-based management dilakukan dengan melakukan pengelolaan terhadap komponen pendidikan. Manajemen berbasis sekolah ini memiliki arti yakni manajemen berbasis dan sekolah. Manajemen sendiri mempunyai arti yakni proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, atau pengawasan. Berbasisnya memiliki kata berbasis yang berarti dasar atau asas, sedangkan sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Jadi, manajemen berbasis sekolah ini diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonom lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa bedanya manajemen dulu dengan manajemen yang sekarang atau MBS? Nah, dalam konteks manajemen pendidikan menurut MBS, perbedaan dari manajemen pendidikan sebelumnya dengan MBS yaitu kalau manajemen sebelumnya ini semua serba diatur dari pemerintah pusat, sebaliknya manajemen pendidikan model MBS ini berpusat pada sumber daya yang ada di sekolah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi perubahan paradigma manajemen sekolah, yaitu semula diatur oleh birokrasi di luar sekolah menuju pengelolaan yang berbasis pada potensi internal sekolah itu sendiri, sedangkan MBS semuanya diatur dan dikelola oleh sekolah itu sendiri. Jadi yang dulunya sekolahnya ini diatur oleh luar atau dari pusat, nah kalau MBS ini semuanya itu diatur oleh sekolah itu sendiri. Selanjutnya, manajemen yang dapat diterapkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional adalah manajemen berbasis sekolah. Nah, penerapan manajemen berbasis sekolah ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan terhadap komponen pendidikan. Nah, pengelolaan komponen pendidikannya apa aja? Ada 6. Yang pertama, manajemen terhadap kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, ada manajemen terhadap tenaga kependidikan. Yang ketiga, ada manajemen bidang kesiswaan. Yang keempat, ada manajemen bidang keuangan. Yang kelima, ada manajemen bidang sarana dan prasarana. Yang terakhir, ada manajemen dalam hubungan masyarakat. Kita bahas satu-satu pengelolaan komponen pendidikan yang pertama, yakni manajemen terhadap kurikulum dan program pengajaran. Nah, kurikulum disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Jadi, kurikulumnya disusun sesuai apa yang dimau
sekolah tersebut, sehingga susunan mata pelajaran, metode dan cara atau strategi pencapaiannya disusun dan direncanakan dalam kurikulum dan program pengajaran. Dengan tersusunnya dan terencananya kurikulum dan program pengajaran, maka akan dapat mengarahkan kegiatan kurikulum dan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sekolah. Jadi, tercapainya si tujuan sekolah tersebut, direncanakannya kurikulum dan program pengajaran oleh sekolah tersebut disesuaikan dengan tujuan sekolah tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada manajemen terhadap tenaga kependidikan. Manajemen terhadap tenaga kependidikan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan kebutuhan terhadap tenaga kependidikan yang diperlukan. Manajemen ini dimulai dari sistem perekrutan, penempatan, dan evaluasi kinerja harus dilakukan untuk mengefisiensikan dan untuk mengefektifkan kebutuhan yang ada, bukan asal masuk dan mengajar tanpa ada proses penerimaan. Jadi sekolah tersebut berhak untuk merekrut dan menempatkan si tenaga kependidikan ini ditaruh di mana, dan melakukan evaluasi kinerja atau supervisi pendidikan guna tercapainya tujuan sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, ada manajemen dalam bidang kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini dilakukan untuk pengelompokan dan penempatan para peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki si peserta didik tersebut. Dengan dilakukannya penataan peserta didik secara bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik, maka akan mengarahkan percepatan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi di bidang kesiswaan ini yang mengatur segala penataan peserta didik. Guna pencapaian tujuan pendidikan seperti pengelompokan kelas, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ada manajemen dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang paling sensitif dalam sesuatu proses kegiatan. Oleh karena itu, maka diperlukannya pengelolaan keuangan yang transparan dalam keuangan sekolah. Keuangan sekolah harus dapat menentukan target pencapaian tujuan seefektif mungkin. Pengelolaan keuangan yang transparan dan seefisien mungkin akan mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan sekolah, pendanaan yang berkaitan dengan sekolah tersebut harus transparan, seperti itu, agar tidak adanya kesalahpahaman dan akan mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, ada manajemen di bidang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, maka perlu manajemen sarana dan prasarana ini. Sarana dan prasarana ini menjadi alat ukur untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang nyaman. Apabila proses belajar mengajarnya nyaman, maka dapat membantu siswa dalam belajar. Bila siswa berhasil dalam pencapaian kompetensi belajar, maka tujuan sekolah dapat tercapai. Jadi, jika peserta didik ini belajar dengan nyaman, maka akan tercapainya tujuan pendidikan tersebut dengan hasil pencapaian kompetensi belajar siswa. Yang terakhir, ada manajemen di bidang hubungan masyarakat atau humas. Hubungan masyarakat ini menjadi media penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat dibutuhkan oleh sekolah dalam upaya pengembangan sekolah, karena sebuah lembaga pendidikan dapat berkembang apabila berada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, humas ini sangat diperlukan oleh sekolah guna mengembangkan citra sekolah tersebut. Dengan pengelolaan komponen-komponen tadi yang sudah dijelaskan, maka akan dapat tercapainya tujuan sekolah. Tercapainya tujuan pendidikan sekolah atau institusi merupakan indikator dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi jika komponen-komponen tadi sudah bisa dikelola, maka akan tercapainya tujuan sekolah. Tercapailah juga tujuan pendidikan nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan penerapan manajemen berbasis sekolah dalam tujuan pendidikan nasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.